Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita di minggu yang keempat dalam mata kuliah metode georesistivitas dan elektromagnetik. Nah, ini masih minggu keempat, berarti materinya masih metode georesistivitas, yaitu membahas mengenai metode geolistrik. Kita melanjutkan dari pertemuan yang minggu ketiga minggu kemarin. Nah, kita ulang lagi metode geolistrik tahan jenis itu efektif untuk eksplorasi dangkal 1000 kaki sampai dengan 1500 kaki. Berarti itu kalau kita konversi dia sekitar metode geolistrik tahan jenis ini efektif untuk eksplorasi dangkal 1000 kaki sampai dengan 1500 kaki, atau kalau kita konversi diameter sekitar 300 sampai 500 meter. Jadi hanya untuk eksplorasi dangkal. Nah, berikutnya adalah bisa untuk pencarian reservoir air bawah tanah, bisa untuk eksplorasi geotermal atau panas bumi, dan untuk geofisika lingkungan. Jadi sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk eksplorasi georesistivitas ini. Nah, sekarang kita masuk ke sumber arus tunggal. Nah, ini contohnya adalah medium homogen. Medium homogen itu apa? Medium homogen itu adalah medium yang kita anggap bahwa di bawah permukaan itu hanya terdiri dari satu material gitu. Nah, itu disebut sebagai medium homogen. Nah, padahal sebenarnya kan di bawah permukaan bumi ini pasti terdiri dari beberapa macam lapisan gitu. Misal dari kedalaman 0 sampai 10 meter, jenis materialnya adalah lapisannya adalah umpamanya batuan beku gitu, atau kedalaman ke bawahnya batuan apa, kedalaman berikutnya itu batuan apa gitu. Nah, tapi di sini kita anggapnya saja bahwa itu mediumnya itu adalah homogen atau terdiri dari satu jenis batuan dulu gitu. Nah, berikutnya adalah V. V itu dia sebanding V sebanding dengan kuat arus, atau V sebanding dengan kuat arus, dan V berbanding terbalik dengan R atau resistansi. Ini adalah V sama dengan rho I per 2 pi R. Jadi V sebanding dengan I dan V berbanding terbalik dengan R. Nah, berikutnya adalah ini sumber-sumber injeksi. Kita injeksikan ke bawah permukaan, sumber permukaan. Ini injeksi pertama, ini adalah injeksi yang kedua. Nah, di sini terdapat arus mengalir di bawah permukaan. Arus mengalir ke bawah permukaannya bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi antara nah, di sini adalah bentuk penyebaran arus di bawah permukaan. Nah, berikutnya adalah kita lihat dari susunan elektrodanya. Jadi setiap metode geofisika, metode geolistrik, dia terdiri dari beberapa konfigurasi. Nah, konfigurasi ini dia terpengaruh dari susunan elektroda. Nah, dari susunan elektroda ini dapat kita hitung dia adalah faktor geometri dari elektroda. Nah, misalnya dari gambar ini dapat kita lihat adalah C1. Arus 1, C2 adalah arus 2, P1 adalah arus potensial 1, dan P2 adalah potensial 2. Nah, ini dia dalam satu lintasan lurus. Ini baru kalau gambarnya seperti ini berarti baru kita dapatkan dia adalah satu titik pengukuran. Baru satu titik pengukuran. Nah, di sini R1 itu adalah jarak antara arus 1 dengan potensial 1. R2 adalah jarak antara potensial 1 dengan arus 2. Nah, R3 adalah jarak antara arus 1 dengan potensial 2, dan R4 ini adalah jarak antara potensial 2 dengan arus 2.
Nah, jadi ini nanti yang menjadi dasar kita untuk menentukan faktor geometrinya. Nah, ini adalah persamaan dasar kita. Nah, untuk menentukan faktor geometri ini, didapatkan dari persamaan awal antara resistansi dan resistivitas. Nah, ini adalah bagaimana sih cara kita menentukan pemilihan konfigurasi, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan kita kita pengennya konfigurasi ini, kita pengen konfigurasi ini gitu. Jadi yang pertama itu adalah tipe struktur yang hendak kita cari. Apakah tipe struktur yang hendak kita cari itu apakah kita pengennya itu mapping atau sounding gitu. Kalau mapping itu berarti kita hanya melihat sebaran di atas permukaan, hanya ingin melihat sebaran secara horizontal gitu. Ataukah kita pengen sounding itu berarti secara vertikal, lapisan-lapisan di bawah permukaan itu pada kedalaman berapa, lapisan A ada, pada kedalaman berapa, lapisan B ada, berarti itu dia secara sounding. Nah, berarti dari tipe struktur yang hendak kita cari itu bisa menentukan kita pilih konfigurasi yang mana. Nah, berikutnya adalah sensitivitas resistivity meter. Nah, bagaimana dari kesensitivitasan alat. Nah, bagaimana alat yang kita gunakan, apakah bisa mengidentifikasi kondisi di bawah permukaan seperti yang kita inginkan atau tidak gitu. Nah, berikutnya adalah kedalaman struktur yang dicari. Nah, kalau kita ingin kedalamannya itu sangat dalam, ibaratnya masih di batas target dari geolistrik. Nah, berarti kita harus memakai konfigurasi dengan konfigurasi sounding. Nah, sedangkan kalau masih di atas kedalamannya tidak terlalu dalam, maka cukup kita pakai konfigurasi mapping. Nah, berikutnya adalah sensitivitas array secara vertikal dan horizontal. Bagaimana kensensitivitas perhitungan alatnya tersebut secara vertikal dan horizontal. Yang kelima yaitu kekuatan dari sinyalnya tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bagaimana kondisi lingkungannya, apakah itu memungkinkan kita untuk memakai konfigurasi yang kita inginkan. Nah, kalau lingkungannya itu datar atau vertikal gitu kan, berarti kita bisa memakai geolistrik dengan berbagai konfigurasi. Tapi kalau dia itu berupa curaman atau daerah perbukitan, mungkin bisa kita pilih konfigurasi yang sesuai dengan daerah yang kita survei atau kita teliti. Nah, berikutnya adalah ini bentuk dari elektroda arraynya. Ini adalah bentuk pol-pol. Ini adalah arus, ini adalah bentuk potensial. Ini adalah elektroda arus satu kita tancapkan di satu lokasi dan satu lagi jauh dari lokasi. Begitu juga dengan yang potensial. Potensial kita tancapkan di satu lokasi dan yang satu lagi jauh dari satu lokasi. Nah, berikutnya adalah dipol-dipol. Dipol-dipol ini adalah terpisah antara arus dengan potensialnya. Ini adalah Wiener. Wiener berarti antara arus dengan potensialnya itu memiliki jarak yang sama. Sedangkan selam bersih itu antara arus dengan potensial itu dia memiliki jarak yang cukup jauh. Nah, jarak-jarak inilah yang kita sebut dia sebagai konfigurasi-konfigurasi yang membedakan target yang kita inginkan. Nah, ini dapat kita lihat perbandingan metode geolistrik dari kriterianya itu Wiener, selam bersih, dan dipol-dipol. Kalau kita pengen targetnya itu adalah untuk mencari vertikal, secara vertikal maka bisa kita gunakan Wiener lebih baik daripada selam bersih, daripada dipol. Kalau kita ingin mengetahui kestabilan dari alat, maka lebih baik kita menggunakan selam bersih. Nah, kalau kita ingin melihat sensitivitas secara lateral, secara permukaan, maka Wiener dia lebih tinggi kesensitivitasnya. Kalau kita lihat dia secara interpretasinya mana yang lebih bagus antara Wiener, selam bersih, dan dipol, maka kita pengen memakai yang Wiener.
Nah, ini adalah alat geolistrik. Ini adalah salah satu contoh dari alat geolistrik. Ini contoh alat peralatan survei geolistrik. Ada kabel, ini adalah elektroda. Kabel, ada elektroda. Ini adalah resistivity meternya, ini adalah power supply-nya, ini adalah palu resistivitasnya. Ini alat-alat utama yang kita gunakan di dalam survei geolistrik. Nah, berikutnya adalah ini cara pengukuran metode resistivitas. Ini adalah titik pertama, ini adalah titik yang kedua, ini adalah titik yang ketiga. Nah, nanti dapat kita lihat sampai titik yang kita inginkan, maka dapat kita lihat di sini nilai-nilai dari interpretasi datanya. Nah, berikutnya adalah resistivitas semu. Nah, setelah kita melihat bagaimana di lapangannya, sekarang kita masuk ke resistivitas semu. Nah, bumi terdiri atas lapisan-lapisan dengan nilai resistivitas yang berbeda, sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Nah, harga resistivitas yang terukur bukan merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja, tapi banyak lapisan. Nah, ini contohnya adalah medium terdiri dari 2 lapisan dengan resistivitas 1 dan resistivitas 2, dan medium dianggap sebagai medium yang satu lapisan homogen dan satu harga resistivitasnya yaitu resistivitas semuanya. Nah, demikianlah yang dapat kita pelajari pada minggu yang keempat ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita mengenai metode geolistrik. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.